Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Yusuf, mahasiswa dari STY Pasundan Bandung, ingin berbagi ilmu tentang disiplin, kompetensi, dan kinerja. Disiplin. Pengertian disiplin, disiplin adalah rasa taat dan patuh terhadap nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawab. Dengan kata lain, disiplin adalah patuh terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan dan pengendalian. Sedangkan pendisiplinan adalah sebuah usaha yang dilaksanakan untuk menanamkan nilai atau pemaksaan supaya subjek menaati sebuah peraturan. Disiplin merupakan sikap yang terlalu tepat janji, sehingga orang lain percaya karena modal seseorang dalam wirausaha adalah mendapatkan kepercayaan diri dari orang lain. Disiplin berasal dari bahasa Latin discere, yang artinya belajar. Disiplin asalnya dari bahasa Inggris yaitu disip, yang artinya mengikuti aturan atau murid. Tujuan. Menurut Ellen G. White, disiplin mempunyai tujuan sebagai berikut. Perintah atas diri sendiri, melakukan kuasa kemauan, memperbaiki kebiasaan-kebiasaan, mengajarkan, menghormati orang tua dan ilahi, penurutan atas dasar prinsip, menghancurkan benteng setan. Sedangkan menurut Emile Durkheim, tujuan disiplin adalah sebagai berikut: untuk mengembangkan suatu keteraturan dalam tindakan manusia, untuk memberikan sasaran tertentu sekaligus membatasi cakrawala. Jenis-jenis disiplin dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu diantara lain disiplin dalam menggunakan waktu adalah dapat menggunakan dan membagi waktu dengan baik, karena waktu sangat berharga dan salah satu kunci kesuksesan adalah dengan bisa menggunakan waktu sebaik mungkin. Disiplin dalam beribadah adalah senantiasa beribadah dengan aturan-aturan yang terdapat di dalamnya. Kedisiplinan di sini sangat diperlukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganjurkan hambanya untuk disiplin. Disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedisiplinan adalah suatu hal yang sangat menentukan dalam proses pencapaian tujuan pendidikan. Jika terjadi erosi disiplin, maka pencapaian pendidikan akan terhambat. Yang pada dasarnya disiplin muncul dari kebiasaan hidup dan kehidupan belajar dan mengajar yang teratur secara mencintai dan menghargai pekerjaannya. Disiplin adalah proses pendidikan dan pelatihan yang memadai. Untuk itu, guru membutuhkan pemahaman tentang landasan ilmu pendidikan dan keguruan, sebab saat ini banyak terjadi menurunnya sopan santun dan mematuhi disiplin. Macam-macam disiplin pada diri pribadi. Disiplin pribadi menganut beberapa unsur seperti adanya sesuatu yang harus ditaati dan ditinggalkan, dan adanya proses sikap seseorang terhadap hal tersebut. Disiplin sosial. Disiplin sosial merupakan disiplin yang berhubungan dengan masyarakat atau dalam hubungannya dengan lingkungan. Disiplin nasional bisa diartikan sebagai status mental bangsa yang mencerminkan dalam suatu perbuatan yang dalam bentuk keputusan dan kekuatan.
dilakukan secara sadar ataupun melalui pembinaan terhadap norma-norma kehidupan yang berlaku. Manfaat disiplin. Manfaat disiplin adalah sebagai berikut. Tumbuhnya kepekaan. Anak yang tumbuh menjadi pribadi yang peka atau berperasaan halus dan percaya pada orang lain. Sikap ini bisa memudahkan dirinya menggunakan perasaan kepada orang lain, termasuk orang tuanya, sehingga anak akan mudah menyelami perasaan orang lain juga. Tumbuhnya kepedulian. Dengan disiplin membuat anak menjadi mempunyai integritas, selain bisa memikul tanggung jawab, dapat memecahkan masalah dengan baik serta mudah. Mengajarkan keteraturan. Seorang anak akan bisa mempunyai pola hidup yang teratur dan dapat mengelola waktu yang dimilikinya dengan baik. Menumbuhkan ketenangan. Berdasarkan penelitian menunjukkan bayi yang tenang atau jarang menangis ternyata dapat memperhatikan lingkungan sekitar dengan baik. Ia juga lebih cepat berinteraksi dengan orang lain pada tahap berikutnya. Tumbuhnya rasa percaya diri. Sikap ini berkembang ketika anak diberi sebuah kepercayaan untuk melakukan suatu pekerjaan yang dapat ia kerjakan dengan sendiri. Tumbuhnya kemandirian. Dengan belajar mandiri, anak bisa diandalkan agar dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Anak juga bisa mengeksplorasi lingkungan dengan baik. Disiplin adalah bimbingan yang tepat kepada anak agar sanggup atau mampu menentukan pilihan yang bijak. Tumbuhnya keakraban. Dengan keakraban beradaptasi yang terus diasah, anak akan menjadi lebih cepat akrab dan ramah terhadap orang lain. Membantu perkembangan otak. Ketika anak berusia 3 tahun, pertumbuhan otak sangat pesat. Di sini dia menjadi peniru perilaku yang piawai. Ia bisa mencontoh dengan sempurna tingkah laku orang tua yang disiplin, dengan sendirinya akan membentuk kebiasaan dan sikap yang positif. Membantu anak yang sulit. Terkadang pada anak yang berkebutuhan khusus, kita lupa mereka juga membutuhkan pengenangan khusus. Dengan disiplin untuk melakukan keteraturan, anak yang berkebutuhan khusus dapat hidup dengan baik. Menumbuhkan sikap patuh. Dengan disiplin, anak akan menuruti aturan yang ditetapkan orang tua atas kemauan sendiri. Kompetensi. Pengertian kompetensi secara umum adalah suatu keahlian yang dimiliki oleh setiap individu dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan pada bidang tertentu, sesuai dengan jabatan yang sudah diberikan. Beberapa ahli ada yang mengatakan bahwa pengertian kompetensi adalah suatu keahlian, sikap fundamental, pengetahuan, serta nilai yang dimiliki oleh individu yang terlihat dari bagaimana dirinya berpikir atau melakukan sesuatu secara konsisten. Artinya, kompetensi tidak melulu diartikan sebagai pengetahuan atau keahlian seseorang, tapi juga keinginan seorang untuk mengerjakan apa yang diketahuinya sehingga mampu memberikan manfaat. Jack Gordon mengatakan bahwa setidaknya ada 6 unsur yang terdapat dalam konsep kompetensi, yaitu pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat. Jika dirunut dari asal kata, kompetensi adalah kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu kompeten atau kompetensi, yang memiliki arti kemauan, wewenang, dan kecakapan.
Dengan begitu, pengertian kompetensi adalah kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, serta atribut kepribadian setiap individu, sehingga mampu meningkatkan performanya dan mampu memberikan kontribusi yang baik bagi keberhasilan perusahaannya. Menurut para ahli, Stephen Robin berpendapat bahwa kompetensi adalah suatu keahlian atau kapasitas setiap orang untuk mengerjakan tugas-tugas dalam suatu pekerjaan, yang mana kemampuan tersebut didasarkan pada faktor fisik dan faktor intelektual. Sudarmayanti mengatakan bahwa pengertian kompetensi adalah suatu karakter yang membuat seseorang untuk bisa saling berhubungan dengan efektivitas performa individu dalam melakukan pekerjaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terkait ketenagakerjaan, pengertian kompetensi adalah suatu keterampilan kerja yang dimiliki setiap orang yang meliputi unsur pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap pekerja yang sesuai dengan standar. Jenis-jenis kompetensi. Dan Laili Spacer dan Madpel Laili Spacer, kedua ahli tersebut berpendapat bahwa kompetensi bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar yaitu ciri khas yang wajib dimiliki seseorang agar kemampuan melakukan berbagai tugas pekerjaannya. Yang kedua, kompetensi pembeda. Kompetensi pembeda yaitu berbagai faktor yang dimiliki yang mampu membedakan performa kerja pada tiap individu. Charles E. Johnson membagi kompetensi menjadi tiga, yaitu personal kompetensi adalah keahlian setiap orang dalam berbagai hal yang berkaitan dengan perkembangan kepribadian seseorang. Yang kedua, profesional kompetensi adalah keahlian seseorang dalam berbagai hal yang erat kaitannya dengan pelaksanaan serta penyelesaian berbagai tugas, tentunya di dalam pekerjaan. Sosial kompetensi dalam keahlian seorang dalam berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan dan juga kepentingan sosial. Kunandar dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2007 mengatakan bahwa kompetensi berbagi menjadi 5 jenis, yaitu kompetensi intelektual adalah seperangkat pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaannya. Kompetensi fisik adalah kemampuan fisik seseorang untuk menyelesaikan berbagai tugas. Kompetensi pribadi adalah seperangkat perilaku yang erat dikaitkan dengan keahlian seorang dalam memahami, mewujudkan identitas dan transformasi diri. Kompetensi sosial adalah seperangkat perilaku khusus menjadi acuan dasar pemahaman diri sebagai bagian dari kehidupan sosial. Kompetensi spiritual adalah kemampuan seseorang dalam memahami, menghayati, serta melakukan berbagai ajaran agama. Manfaat kompetensi. Kompetensi yang dimiliki oleh setiap orang memiliki peranan yang penting terhadap efektivitas pelaksanaan berbagai tugas pekerjaan. Ruki menjelaskan bahwa sudah banyak perusahaan besar yang memanfaatkan kompetensi sebagai suatu dasar kriteria dalam merekrut tenaga kerja. Menurutnya,
Ada beberapa manfaat merekrut kerja dengan berdasarkan kompetensi, yaitu memperjelas suatu standar kerja dan juga impian yang ingin diraih oleh perusahaan. Yang kedua, untuk menyeleksi tenaga kerja yang potensial. Yang ketiga, memaksimalkan produktivitas perusahaan. Yang keempat, mengembangkan sistem remunerasi. Yang kelima, untuk membantu adaptasi perusahaan atas perubahan yang terjadi. Poin terakhir, menyeimbangkan perilaku kerja dengan kaidah yang terdapat di dalam perusahaan. Pengaruh kompetensi di lingkungan kerja. Perlu Anda ketahui bahwa kompetensi mempunyai peranan yang sangat penting di dalam dunia kerja. Hal tersebut dikarenakan kompetensi selalu berbanding lurus dengan perkembangan suatu perusahaan. Jadi, semakin tinggi nilai kompetensi yang dimiliki perusahaan, maka semakin tinggi pula perkembangan perusahaan agar mampu mencapai tujuan utama. Kompetensi juga bisa membantu perusahaan dalam mengetahui sejauh mana karyawan tersebut mampu memberikan yang terbaik sesuai dengan visi misi perusahaan. Cara meningkatkan kompetensi kerja. Perusahaan juga harus turut membantu meningkatkan kompetensi kerja karyawan karena hal tersebut saling mempengaruhi antara karyawan dan perusahaan. Terdapat berbagai macam kegiatan untuk bisa meningkatkan kompetensi karyawan. Namun, kegiatan yang dilakukan tersebut harus dilakukan secara kontinu sehingga mampu menjaga kompetensi karyawan di dalamnya. Mengevaluasi jika ada performa yang masih kurang. Mengembangkan kualitas performa karyawan agar menjadi lebih baik. Berikut ini adalah cara untuk meningkatkan kompetensi kerja karyawan. 1. Pelatihan skill secara profesional. Program pelatihan kerja dalam suatu agenda penting yang harus diagendakan oleh perusahaan agar bisa meningkatkan kompetensi kerja karyawannya. Program pelatihan kerja juga dilakukan untuk bisa mempertahankan sekaligus meningkatkan produktivitas serta performa perusahaan. Job enrichment. Job enrichment adalah suatu keinginan memberikan job desk dan tanggung jawab yang lebih besar kepada karyawan. Peningkatan job desk ini bisa berbentuk kompleksitas sistem atau kuantitas dari job desk itu sendiri. Di dalam karyawannya akan merasa tertantang untuk bisa melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab yang baru, sehingga kompetensi mereka pun akan meningkat secara otomatis. Studi banding adalah aktivitas yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk bisa meningkatkan pengetahuan dan penerapan di perusahaan agar penerapan tersebut bisa dilakukan dengan baik dan kompetensi karyawan bisa meningkat. Studi banding ini biasanya dilakukan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang sejenis ataupun dengan kompetitornya. Selain itu, studi banding juga memotivasi karyawan agar bisa lebih inovatif dan lebih kreatif dalam bekerja. Nantinya, kompetensi karyawan akan berkembang secara otomatis karena adanya motivasi tersebut. Promosi jabatan adalah memindah tugas dari suatu jabatan ke jabatan lain yang tingkatnya lebih tinggi dengan penghasilan, tujuan, tunjangan, tanggung jawab, job desk, dan potensi yang lebih besar lagi untuk bisa meningkatkan karirnya. Sekumpulan tugas baru yang diberikan oleh karyawan nantinya akan memotivasi mereka untuk bisa bekerja lebih rajin daripada biasanya. Rotasi kerja. Rutinitas kerja yang itu-itu saja tentunya akan membuat karyawan menjadi capek, bosan, dan jenuh.
sehingga akan menurunkan produktivitasnya. Hal tersebut pun akan menurunkan kompetensi karyawan. Untuk itu diperlukan rotasi kerja. Rotasi kerja adalah pemindahan karyawan dari cabang dan tempat lain sesuai dengan job desk dan visi yang sama dengan yang sebelumnya. Nantinya, karyawan akan memiliki rutinitas yang baru yang tentunya tidak membosankan, sehingga akan mendorong mereka untuk bisa menjadi lebih efektif dan efisien lagi. Membangun teamwork. Dalam suatu perusahaan pastinya akan berdiri dari berbagai macam latar belakang individu yang berbeda. Walaupun begitu, membangun teamwork sangat diperlukan guna memudahkan dan mempercepat perusahaan dalam merealisasikan tujuannya. Kerjasama yang dilakukan oleh masing-masing individu dalam suatu teamwork yang baik akan menciptakan solusi yang baik, cepat, dan juga tepat dalam menghadapi tantangan perusahaan. Menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan. Lingkungan kerja yang menyenangkan bisa diraih dalam berbagai cara, seperti penataan fasilitas yang cukup diperlukan oleh karyawan, atau membangun suasana kerja yang harmonis antara sesama karyawan. Fasilitas yang memudahkan karyawan akan membuat mereka bisa bekerja lebih fokus. Sementara itu, suasana kerja yang harmonis antara setiap karyawan akan membuat karyawan menjadi lebih betah dan akan menumbuhkan rasa memiliki perusahaan. Gabungan cara ini bisa membuat lingkungan kerja yang lebih menyenangkan untuk karyawan. Melakukan kegiatan di luar rutinitas. Kegiatan di luar rutinitas kerja ini bisa berbentuk makan bersama atau rekreasi ataupun tidak sering dilakukan. Namun ini adalah cara yang baik untuk membuat karyawan menjadi betah di lingkungan kerja. Saat mereka lebih betah, mereka akan lebih terdorong untuk meningkatkan kompetensi kerja secara otomatis. Personal development, kepribadian individu adalah suatu hal yang tidak mungkin bisa dipisahkan oleh setiap orang. Untuk itu, tim HRD harus bisa menciptakan sesuatu kegiatan yang mampu membangun kepribadian personal setiap karyawan dengan baik. Kepribadian yang baik tersebut akan membuat relasi kerja antara karyawan menjadi semakin kompak. Kinerja. Pengertian kinerja. Kinerja pegawai secara umum adalah sebuah perwujudan kerja yang dilakukan oleh karyawan yang biasanya dilakukan sebagai dasar atau acuan penilaian terhadap karyawan di dalam suatu organisasi. Kinerja yang baik merupakan suatu langkah untuk memajukan pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, kinerja juga merupakan sasaran penentu dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga perlu diupayakan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Menurut Ripai, konsep kinerja adalah perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuatu dengan perannya dalam perusahaan. Sedangkan menurut Ilyas, mengatakan bahwa pengertian kinerja adalah penampilan hasil karya personil baik kualitas maupun kuantitas, penampilan individu maupun kelompok kerja personil. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personil yang memangku jabatan fungsional maupun struktural, tetapi juga kepada seluruh jajaran personil di dalam organisasi. Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan arti kinerja merupakan hasil yang dicapai oleh setiap
oleh seseorang dalam melakukan tugas atau beban tanggung jawab menurut ukuran atau standar yang berlaku pada masing-masing organisasi. Pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja menurut Shimamura adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Menurut Drama, pengukuran kinerja harus mempertimbangkan hal-hal berikut. Kuantitas yaitu jumlah yang harus diselesaikan, yang harus dicapai. Kualitas yaitu mutu yang dihasilkan, baik atau buruknya. Ketepatan waktu yaitu sesuatu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Penilaian kinerja. Setiap perusahaan atau organisasi harus dapat menyediakan suatu sarana untuk penilaian kinerja karyawan, dan hasil penilaian dapat dipergunakan sebagai informasi pengambilan keputusan manajemen tentang kenaikan gaji atau upah. Perusahaan lebih lanjut, peningkatan kesejahteraan karyawan, dan berbagai hal penting lainnya yang dapat mempengaruhi karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Penilaian kinerja sangat berguna untuk menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung jawab sesuai kepada karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang baik di masa yang akan datang, dan sebagai dasar menentukan kebijakan dalam promosi jabatan atau penentuan imbalan. Penilaian kinerja memacu pada suatu sistem formal dan struktur yang digunakan untuk mengukur, penilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan. Menurut Mangkunegara, evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Ada beberapa metode penilaian kinerja karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Menurut pendapat Ripai, menyatakan bahwa metode yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Metode penilaian berorientasi masa lalu. Teknik penilaian dari metode berorientasi masa lalu ini meliputi sebagai berikut. Skala peringkat. Di dalam metode ini, para penilai harus melakukan suatu penilaian yang berhubungan dengan hasil kerja karyawan dalam skala-skala kerja tertentu, mulai dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. Daftar pertanyaan. Di dalam penilaian berdasarkan metode ini terjadi dari sejumlah pertanyaan yang menjelaskan beraneka ragam tingkat perilaku bagi suatu pekerjaan tertentu. Metode dengan penilaian terarah. Dalam metode ini dirancang untuk meningkatkan objektivitas dan mengurangi subjektivitas dalam penilaian. Metode peristiwa krisis. Di dalam metode ini merupakan pemilihan yang mendasarkan pada catatan krisis penilaian atas perilaku karyawan, seperti sangat baik atau sangat jelek dalam melakukan pekerjaan. Metode catatan prestasi. Di
Dalam metode ini berkaitan erat dengan peristiwa krisis, yaitu catatan penyempurnaan. Skala peringkat dikaitkan dengan tingkah laku. Dalam metode ini merupakan suatu cara penilaian prestasi kerja suatu kurun waktu tertentu di masa lalu dengan mengaitkan skala peringkat prestasi kerja dengan perilaku tertentu. Metode peninjauan lapangan. Di dalam metode ini, penyelia turun ke lapang bersama-sama dengan ahli dari SDM, tes, dan observasi presentasi kerja. Dalam metode ini, mengutamakan perbandingan prestasi kerja seorang karyawan lain yang menyelenggarakan kegiatan sejenis. Metode penilaian berorientasi masa depan. Metode ini menggunakan asumsi bahwa karyawan tidak lagi sebagai objek penelitian yang tunduk dan tergantung pada penyelia, tetapi karyawan dilibatkan dalam proses penilaian. Karyawan mengambil peran penting bersama-sama dengan penyelia dalam menetapkan tujuan-tujuan perusahaan. Teknik-teknik penilaian dari metode berorientasi masa depan meliputi sebagai berikut. Penilaian diri sendiri. Perusahaan mengemukakan harapan-harapan yang diinginkan dari karyawan, tujuan perusahaan, dan tantangan-tantangan yang dihadapi perusahaan pada karyawan. Manajemen berdasarkan sasaran. Suatu bentuk penilaian di mana karyawan dan penyelia bersama-sama menentukan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran pelaksanaan kerja di waktu yang akan datang. Penilaian secara psikologis. Penilaian yang dilakukan oleh ahli psikologis untuk mengetahui potensi karyawan. Pusat penilaian. Serangkaian teknik penilaian oleh sejumlah penilai untuk mengetahui potensi seseorang dalam melakukan tanggung jawab yang lebih besar. Jadi, pengertian dari penilaian kinerja adalah cara untuk menilai atau menentukan nilai kinerja seseorang, pegawai atau karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Menurut Mangkunegara, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja, yaitu sebagai berikut. Faktor kemampuan. Secara psikologis, kemampuan terdiri dari kemampuan potensi atau IQ, kedua, kemampuan reality, maksudnya adalah pimpinan dan karyawan akan memiliki IQ di atas rata-rata, apalagi IQ superior, EPRI superior, gifted, dan jenius dengan pendidikan yang memadai untuk jabatan dan terampil dalam pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah dalam mencapai kinerja maksimal. Faktor motivasi. Motivasi diartikan sebagai suatu sikap pimpinan dan karyawan terhadap suatu kerja di lingkungan organisasinya. Mereka yang bersikap positif terhadap suatu situasi kerja akan menunjukkan motivasi kerja tinggi, dan sebaliknya jika mereka bersikap negatif terhadap situasi kerja akan menunjukkan motivasi kerja yang rendah. Situasi kerja yang dimaksud mencakup antara lain hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan
pimpinan, pola kepemimpinan kerja, dan kondisi kerja. Tujuan penilaian kinerja karyawan. Menurut Mangkunegara yang mengatakan bahwa tujuan penilaian kinerja karyawan ialah memperbaiki atau mengembangkan uraian tugas. Menurut Sandow mengemukakan bahwa terdapat 6 kriteria pokok untuk mengukur kinerja karyawan, yaitu sebagai berikut. Quality artinya adalah tingkat sejauh mana proses atau hasil pelaksanaan kegiatan mendekati kesempurnaan atau mendekati tujuan yang diharapkan. Quantity adalah jumlah yang dihasilkan, misalnya jumlah rupiah, jumlah unit, jumlah siklus kegiatan yang selesai. Timeline artinya adalah tingkat sejauh mana suatu kegiatan diselesaikan pada waktu yang dikehendaki dengan memperlihatkan koordinasi output lain serta waktu yang disedia untuk kegiatan ini. Cost effectiveness adalah tingkat sejauh mana penggunaan sumber daya organisasi, manusia, keuangan, teknologi, material yang maksimal untuk mencapai hasil tertinggi atau pengurangan kerugian dari setiap unit penggunaan sumber daya. Need per supervisor adalah tingkat sejauh mana seorang pekerja dapat melaksanakan suatu fungsi pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan seorang supervisor untuk mencegah tindakan yang kurang diinginkan. Interpersonal impact adalah tingkat sejauh mana karyawan memelihara harga diri, nama baik, dan kerjasama di antara rekan kerja dan bawahan. Ukuran kinerja atau prestasi kerja. Secara umum, yang kemudian diterjemahkan ke dalam penilaian perilaku secara mendasar menurut Hadi Sutrisno meliputi sebagai berikut. 1. Hasil kerja. Yang kedua, pengetahuan pekerjaan, inisiatif, kecelakaan mental, sikap, dan disiplin. Sekian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.